Selamat datang di mata kuliah Pembangunan Sistem Berorientasi Objek, perancangan perangkat lunak IBB Week-in yang disusun oleh Kashfi Adhadini, Deliana Restuti Kurniadi, Lutfi Syarif Hidayatullah, Malik Abdul Aziz, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan Bandung. IBB Week-in adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi untuk mempermudah orang tua membuat KMS atau Kartu Menuju Sehat secara virtual agar tidak perlu datang ke posyandu. KMS ini adalah template dokumentasi yang digunakan untuk mencatat perkembangan berat badan bayi setiap bulan. Ini dapat digunakan untuk melihat perkembangan balita dan menjadi acuan dalam menjaga keseimbangan gizi bayi. Selanjutnya, user requirement. User requirement pada aplikasi ini ada 4, yaitu yang pertama, masyarakat ingin dapat mendaftar KMS. Yang kedua, kader ingin dapat memverifikasi pembuatan KMS. Yang ketiga, kader ingin dapat input hasil pemeriksaan di KMS dan laporan pemeriksaan. Yang keempat, masyarakat ingin dapat mengakses KMS masing-masing. Selanjutnya, functional requirement. Yang pertama yaitu perangkat lunak harus dapat melayani pendaftaran KMS sesuai dengan user requirement nomor 1. Yang kedua, perangkat lunak harus dapat melayani verifikasi KMS sesuai dengan user requirement nomor 2. Yang ketiga, perangkat lunak harus dapat menerima inputan hasil pemeriksaan ke KMS dan laporan sesuai dengan user requirement nomor 3. Dan yang terakhir, perangkat lunak harus dapat menampilkan KMS yang diakses sesuai dengan user requirement nomor 4. Adapun non-functional requirement yang pertama, perangkat lunak harus dapat mencatat pelayanan kesehatan posyandu dari user secara paralel dalam waktu maksimal 1 detik. Yang kedua, perangkat lunak harus dapat mendukung autentifikasi kebenaran data pengguna. Yang ketiga, perangkat lunak harus dapat mengotorisasi pengguna. Yang keempat, perangkat lunak harus dapat menampilkan seluruh pendaftar KMS yang sudah atau belum diverifikasi. Yang kelima, perangkat lunak harus dapat menampung size dokumen yang diupload hingga 500 MB. Yang keenam, perangkat lunak dapat melakukan mencari dan mendownload file laporan dan KMS. Yang ketujuh, perangkat lunak harus dapat terhubung ke DBMS. Dan yang terakhir, perangkat lunak harus dapat menyediakan menu dalam bahasa Indonesia dan asing. Diagram use case. Berdasarkan user requirement tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa aktivitas pada diagram use case. Yang pertama yaitu mendaftar KMS dan lihat KMS yang akan dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu memverifikasi pembuatan KMS dan input hasil pemeriksaan pada KMS dan laporan yang dilakukan oleh kader. Setelah melakukan identifikasi pembuatan diagram use case, maka kita akan membuat diagram kelas analisis. Untuk mendaftar KMS digital terdiri dari halaman pendaftaran KMS dan kontrol KMS, di mana data tersebut diambil dari entity pendaftar KMS. Kemudian mengakses KMS. Terdiri dari halaman KMS anak dan controller KMS anak, di mana data tersebut diambil dari entity KMS anak atau data tersebut disimpan pada entity KMS anak. Kemudian memverifikasi KMS. Terdiri dari halaman verifikasi KMS dan kontrol verifikasi KMS, di mana data tersebut akan diambil dari entity pendaftar KMS dan entity pendaftar KMS atau data tersebut akan disimpan pada entity pendaftar KMS. Kemudian input KMS terdiri dari halaman input KMS dan kontrol input KMS, di mana data tersebut akan diambil dan disimpan pada entity KMS anak. Kemudian input laporan terdiri dari halaman input laporan dan controller input laporan, di mana data tersebut akan diambil dan disimpan pada entity laporan. Berikutnya diagram kelas perancangan. Yang pertama yaitu view yang memiliki atribut private dan berasosiasi dengan controller KMS. Selanjutnya, view verifikasi KMS memiliki atribut private dan juga berasosiasi dengan controller KMS. Lalu,
view pembuatan KMS dan view input KMS juga memiliki atribut private dan berasosiasi dengan controller KMS. Kontrol KMS memiliki atribut private yaitu model pendaftar KMS dan model input KMS, dan metode publik, baca pendaftar KMS, dan kirim pendaftar KMS yang berasosiasi dengan model pendaftar KMS dan input model KMS. Model pendaftar KMS memiliki atribut private, yaitu pendaftar KMS dan masyarakat, dan metode publik, tampil pendaftar KMS dan kirim pendaftar KMS yang berasosiasi dengan kelas masyarakat dan pendaftar KMS. Lalu model input KMS memiliki atribut private, pendaftar KMS dan bayi, dan metode publik, tampil pendaftar KMS, baca pendaftar KMS, dan kirim pendaftar KMS. Lalu ada view input laporan yang memiliki atribut private dan berasosiasi dengan controller input laporan. Controller input laporan memiliki atribut private, model input laporan dan laporan, juga metode baca laporan, tampil laporan, dan kirim laporan yang berasosiasi dengan model input laporan. Model input laporan memiliki atribut private, yaitu laporan, pendaftar KMS, dan bayi, dan metodenya itu laporan dan baca laporan yang berasosiasi dengan kelas laporan, pendaftar KMS, dan bayi. Berikut adalah ORM dari perangkat lunak yang akan dibangun, yaitu pendaftar KMS memiliki relasi 1 banding banyak terhadap tabel anak. Kemudian masyarakat memiliki relasi 1 banding banyak terhadap tabel anak. Kemudian pendaftar KMS memiliki relasi 1 banding banyak dengan masyarakat. Selanjutnya adalah user interface dari mendaftar KMS, landing page yang diakses oleh masyarakat. Ketika masyarakat ingin mendaftar KMS, masyarakat akan mengklik daftar KMS. Sini ada form pendaftaran KMS, dan masyarakat akan menginputkan identitas dan akan mengklik tombol mendaftar. Jika hasil inputannya tidak sesuai atau tidak lengkap, akan muncul di tampilan di sebelah kanan, dan tampilannya akan seperti berikut. Sini ada form tentang input identitas anak. Sini akan menginputkan identitas dari anak yang ingin daftarkan KMS-nya. Ketika masyarakat mendaftarkan anaknya, tapi identitasnya tidak lengkap atau tidak sesuai, maka tampilannya akan seperti di sebelah kanan. Sini halaman di mana hasil inputannya berhasil dan ada notifikasi mohon tunggu untuk KMS yang sedang diproses. Sini verifikasi KMS yang dilakukan oleh kader. Sini ada tombol verifikasi, tombol tolak, dan tombol detail. Pada halaman ini telah ditunjukkan bahwa salah satu anak telah terverifikasi oleh kader. Mengakses KMS pada yang dilakukan oleh masyarakat. Sini ada 3 anak yang telah terdaftar pada KMS. Dan akan diklik pada tombol lihat. Ini adalah hasil laporan KMS anak yang telah diinput dari bulan Januari hingga bulan Oktober. Berikutnya adalah halaman input KMS dan laporan yang diakses oleh kader, di mana kader akan menginputkan hasil dari inputan KMS itu dan akan mengklik tombol konfirmasi, dan hasilnya akan seperti sebelumnya. Nah, ini adalah hasil dari inputan KMS tadi. Selanjutnya, ini ada halaman laporan, yang di mana halaman laporan ini terdiri dari 3 anak yang telah terdaftar KMS-nya. Nah, jika ingin mengunduh KMS, maka akan mengklik tombol unduh KMS. Jika ingin mengunduh laporan, maka akan mengklik tombol unduh laporan.